Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaida, Ketua Kopri PC PMII Sumeneb, masa khidmat 2021-2022. Saya aktif di organisasi mulai dari MTS. Saya sekolah MTS di Sekolah MTS Entrate Pandian Sumeneb, aktif di bagian kampus, aktif di bagian ekstrakurikuler, khususnya di bidang olahraga, di tenis meja. Tetapi saya juga aktif di intra sekolah di bagian OSIS, menjabat sebagai anggota, karena pada saat itu di sana tidak diperbolehkan untuk menjabat di bagian penting karena posisinya saya masih ada di Pondok Pesantren Trate Selatan, di pengasuh yang diasuh oleh Kiai Haji Abdurrahim Usmuni. Kemudian pada tahun 2010 saya lulus dari MTS Entrate Pandian Sumeneb, kemudian saya pindah ke sekolah menengah ke atas yaitu SMA Plus Miftahul Ulum. Kemudian di sana saya aktif juga menggeluti organisasi yang namanya OSIS juga. Kebetulan saya menjabat sebagai sekretaris OSIS, menjabat selama 2 periode pada tahun 2013 sampai 2014. Kemudian saya itu juga aktif di organisasi kampus, khususnya di kampus TITA, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akidah Usmuni. Kebetulan rekrutmen pertama yang menjadi ketertarikan saya untuk masuk di PMII khususnya, kemudian di UKM Asfika khususnya, di intra kampus UKM Asfika di bagian bidang dakwah. Saya tertarik di sana karena ada beberapa hal yang menjadi problematika yang harus diselesaikan pada diri saya. Soalnya pada saat itu saya kan lulusan IPA tapi masuknya di PAI, kan nggak nyambung banget. Seperti halnya ditanyakan sama dosen-dosen saya sebelum masuk di kampus bahwasanya kenapa Anda lulusan PAI IPA kok milih PAI? Karena alasannya cuma sederhana saja, karena tidak boleh berhenti mondok, daripada saya tidak nganggur dan tidak beraktivitas. Kemudian saya mengambil keputusan untuk memilih jurusan PAI. Akhirnya saya memutuskan di sana ada yang namanya, dulu ya masih sebelum PKKMB kita masih ada yang namanya ospek. Kemudian di sana ada pengenalan organisasi. Yang pertama ada organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Kebetulan di intrakampus ada beberapa organisasi, yaitu UKM Asfika, unit kegiatan mahasiswa Asfika yang berafiliasi keagamaan dan dakwah. Kemudian UKM Pramuka, unit kegiatan pramuka. Kemudian ada UKM Pelar yang bergerak di bidang sanggar. Kemudian pers, lembaga pers. Kemudian saya hanya memilih satu UKM saja, yaitu UKM Asfika di bidang dakwah dan keagamaan. Dan akhirnya kemudian ada juga yang menjelaskan tentang atau memperkenalkan tentang PMII, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau-beliau merekrut kami untuk masuk di senior ya, khususnya para senior PMII khususnya, mereka merekrut kami untuk masuk di organisasi ekstra kampus khususnya PMII. Yang di kampus kita sendiri PMII hanya satu komisariat, tidak punya rayon karena kita masih komisariat kecil.
Di sana kenapa saya tertarik harus masuk ke PMII, karena ada salah satu senior Kopri khususnya di PMII Stita yang sangat vokal sekali. Saya bertanya-tanya, kenapa Mbak itu sangat vokal sekali? Karena beliau berproses di PMII. Akhirnya saya tertarik, sekalipun saudara saya adalah mantan ketua komisariat, kakak sepupu saya ya, mantan ketua komisariat PMII Stita, khususnya beliau tidak pernah mengajak saya untuk berproses di sana, tetapi saya sendiri yang ingin berproses di sana karena melanjutkan dari organisasi yang pernah digeluti di waktu SMA dan juga MTS. Kemudian mengembangkan diri di sana, kami masuklah di PMII khususnya. Pada saat itu, pada saat 2015 saya masuk di organisasi PMII, kemudian tidak langsung mengikuti Mapaba langsung di komisariat kami di PMII Stita karena masih ada di dalam pondok. Jadi kami berinisiatif untuk mengikuti proses kaderisasi pertama, yaitu Mapaba, masa penerimaan anggota baru itu mengikuti di komisariat IDIA atau Peragaan yang dikenal sekarang Peragaan. Kemudian setelah panjang ceritanya, sudah 1 tahun kemudian kami dipercaya untuk menjadi pengurus komisariat selama 2 periode dari 2016 sampai 2018 di ekstra kampus ini, khususnya menjadi pengurus di bagian koordinator keperempuan dan gender. Di sana saya menjabat sebagai koordinator keperempuanan dan gender. Kemudian di kampus sendiri saya terpilih sebagai ketua unit UKM Ashwika tadi di bidang keagamaan dan dakwah. Setelah lanjut cerita, setelah aktif di UKM Ashwika, kemudian aktif juga di intra dan ekstra kampusnya di PMII khususnya, saya juga aktif di beberapa organisasi lain, khususnya di keperempuanan di desa. Kemudian kami juga setelah menjadi pengurus di UKM Ashwika, setelah di misioner, kita mengikuti kontestasi politik lagi di kampus, yaitu menjadi wakil Presma pada tahun 2017-2018. Sejak tahun 2009 saya sudah memilih menjadi perempuan yang berorganisatoris karena saya suka sosial. Pada tahun 2008 saya masih pertama kali masuk bangku sekolah MTS ya, sekolah MTS. Masih tahap perkenalan, masih belum tahu apa itu organisasi dan apa sih pentingnya berorganisasi. Di sanalah kita dikenalkan dengan OSIS. Kemudian di sana saya tertarik karena banyak teman, kemudian banyak jaringan, terus bisa berkolaborasi dengan pihak manapun. Itu yang menjadi alasan pertama saya aktif di organisasi sejak tahun 2009. Kalau memiliki jiwa kepemimpinan sih itu tidak bisa dirasakan oleh saya pribadi, tetapi saya itu
selalu berkonsultasi kepada orang lain bagaimana progresnya saya, apakah saya bisa memimpin, apakah saya bisa ini, selalu bertanya terhadap orang lain, apakah mampu memberikan edukasi terhadap orang lain. Kalau perihal tentang kepemimpinan itu sendiri itu sih sejak saya sudah SMA, karena di waktu MTS saya masih bingung apa sih itu pemimpin sekalipun sudah aktif, karena kita itu masih dikenalkan dasar-dasarnya saja. Setelah di SMA ternyata pemimpin itu bukan hanya memimpin banyak orang di organisasi, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu memberikan tauladan terhadap orang lain. Kan pada tahun 2020-2021 saya menjabat sebagai bidang kaderisasi di Kopri. Saya berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Kopri Cabang PMI Sumeneb karena melihat kondisi Kopri yang semakin banyak, Kopri yang semakin maju. Kita harus selalu diberikan motivasi yang lebih dan gerakan yang lebih, sehingga perempuan Sumeneb juga menjadi aktivis yang bisa dihargai. Yang menjadi visi misi saya kan ada 3, yaitu perempuan penggerak dan pemikir. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah terrealisasi banyak program-program yang mampu memberikan edukasi terhadap mereka. Terima kasih. Duka menjadi Ketua Kopri Sumeneb banyak sukanya sih. Intinya begini, jadi ketua itu tidak hanya menikmati manisnya saja, tetapi suka duka, intervensi, dan juga kemudian halangan, rintangan yang dimiliki oleh Ketua Kopri PC PMI Sumeneb harusnya diantaranya cuma kendala di bagian ekonomi, tetapi alhamdulillah teratasi. Kemudian di bagian kesulitan mengakomodir kader-kader Kopri khususnya, karena kader-kader Kopri biasanya di sini tidak banyak tertarik awalnya, kemudian ketika disuruh menjadi kader yang baik, berdiskusi dan lain-lain, biasanya nggak tertarik. Yang tertarik hanya ke fashion, kemudian jalan-jalan dan lain-lain, sehingga kita memberikan edukasi yang baru mengikuti ritme yang mereka lakukan. Fashion ya, ayo fashion, tapi fashionnya yang edukatif gitu. Kalau ini ya, kalau nutut waktunya, kita masih punya satu misi, yaitu punya rumah aman atau rumah perempuan. Rumah perempuan yang di situ di dalamnya merupakan ada istilahnya rumah curhat lah bagi perempuan, terus bagi korban-korban pelecehan dan juga bagi anak-anak terlantar. Harapannya bagi pemerintah Sumeneb untuk segera memberikan rumah aman bagi Kopri PC PMI Sumeneb, tidak hanya buat Kopri ya, tidak hanya buat Kopri PC PMI Sumeneb, tapi khususnya untuk perempuan dan anak. Terima kasih.